strateginya tuh menyampaikan pesan yang ditempatkan di dekat audiens. Jadi bisa di trotoar, stasiun, mall, kampus, tempat wisata gitu. Halo everyone, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bareng aku Reja. Di sini pastinya aku nggak sendiri. Aku di sini ditemani oleh Dania. Halo Dania. Hai Reja. Halo. Balik lagi podcastnya kita sistem Zoom ya, karena emang online lagi. Omikronnya lagi naik-naiknya. Jadi kita kembali WFH. Iya benar. Tapi podcast tetap jalan ya. BTW Dan, kemarin tuh aku nemu kayak video gitu. Videonya tuh dia lagi kayak jalan gitu. Terus pas dia jalan, dia tuh nggak sengaja kayak nemuin dompet. Iya, isinya. Nah, pas diambil, ternyata pas dibuka ternyata itu bukan dompet, itu tuh kayak selebaran promosi gitu loh. Oh iya. Kayaknya pernah masuk Explore-ku juga deh. Itu kayak ada uang muncul dikit gak sih gitu? Ada uangnya, kan itu bikin jadi wah duit nih. Ketemu uang ya benar. Jiwa-jiwa gitu. Iya. Kembalikan lah ya istilahnya. Iya, benar. Nah itu tuh kayak gimana ya, maksudnya itu kan secara nggak sengaja itu bisa jadi salah satu teknik marketing yang menarik, ya kan? Iya, itu ada istilahnya loh itu. Itu kalau ini ya, guerrilla marketing. Oh, guerrilla marketing, tahu. Sempat denger sih. Nah, ini juga sebenarnya lagi rame juga ya dibahas guerrilla marketing ini. Ada marketer di TikTok juga sempat bahas baru-baru ini. Jadi guerrilla marketing itu sebenarnya istilahnya itu dari perang gerilya. Itu kayak dikenal sebagai yang serangan tiba-tiba atau mengejutkan gitu ya. Jadi taktik pemasarannya itu kayak company, brand atau apa tuh pakai kejutan atau interaksi non konvensional untuk mempromosiin produk atau layanan mereka gitu. Berarti nggak terduga ya konsepnya pastinya. Yeah. Berarti ya tujuannya sendiri itu emang itu ya untuk menciptakan sebuah konsep yang interaktif, terus komunikatif dan menarik. Karena kan emang dia mesti spontan dan penuh kejutan lah. Iya sih, yang utama tuh ya narik perhatian audiens itu lah ya. Jadi kita kayak nggak sempat mikir, wah kok bisa ya dia bikin konsep marketing yang seperti ini gitu. Iya, benar. Guerrilla marketing sendiri ini dia punya banyak sekali keunggulan, Dania. Yang pertama itu pastinya dia lebih hemat karena mengandalkan sistem spontan itu tadi, jadi idenya kan pasti nggak terduga-duga dan benar. Ide itu biasa aja lebih low price lah ya, tapi kayak itu bisa kena gitu loh ke orang, kan? Tuh, terus dia juga lebih mudah viral karena menarik itu tadi, menarik dan tidak pernah terpikirkan oleh orang, jadi orang itu kayak lebih pengen untuk itu nggak sih, pengen misal kita aja kalau misalnya ngelihat something yang aneh kita pasti langsung kirim kan, langsung penasaran, langsung nge-share gitu ya. Nah itu kan bisa buat kita jadi punya kesan juga nggak sih yang melekat gitu loh, oh brand ini loh pernah ini gitu, ya kan? Jadi kesannya kayak melekat gitu dan dekat dengan kita, dan pastinya juga kita juga cocok juga untuk bangun partnership yang kayak brand ini nanti medianya pakai dari brand ini. Iya, jadi kan kayak banyak ya partnership ini, ruang lingkupnya bisa kayak kolaborasi antar brand lain atau enggak kayak ini ya, kan kalau misalnya guerrilla marketing mungkin menempatkannya itu di beberapa space yang mungkin butuh perizinan di lokasi itu atau apa, jadi kayak saling berhubungan sama banyak orang gitu lah ya, banyak pihak gitu. Nah nanti itu ada contohnya, kita coba nanti kita tunjukkan ya contoh-contohnya.
kita juga mungkin bahas tentang prinsip dari guerrilla marketing ini apa aja gitu kan. Nah, yang pertama itu pasti penuh kejutan. Udah sempat dibahas tadi di awal-awal. Kayak mungkin menggunakan cara atau tempat yang nggak biasa gitu kan. Bisa, yang pasti ditempatin di space-space itu yang bisa mengundang perhatian audiens kayak gitu. Terus yang kedua, pastinya prinsipnya ya kreatif dan inovatif gitu kan. Karena kadang tuh guerrilla marketing tuh konsepnya tuh yang apa yang bikin orang tuh berimajinasi gitu kan. Jadi kita harus bisa membawa pengalaman lah, istilahnya pengalaman untuk melihat iklan kita tuh untuk bisa jadi top of mind lah istilahnya kayak gitu. Biar viral itu tadi ya. Betul. Oke, prinsipnya terus yang ketiga itu ada low budget yang udah kamu sebutin juga tadi. Jadi lebih ke nekenin ke ide kreatifnya daripada sebenarnya tergantung sih kalau mau budgetnya itu seberapa. Cuma kalau misalnya dengan budget yang nggak terlalu besar juga bisa sebenarnya kayak gitu. Nah, upaya guerrilla marketing sendiri ini kan dimaksudkan untuk berjalan dalam periode waktunya itu tertentu. Kenapa? Iya. Sebab karena kalau misalnya kita udah menggunakan ide yang emang sudah ada dan sudah digunakan, efek surprise-nya itu nggak terlalu wow gitu loh, ya kan? Jadi ini ya kan harus perfect timing ya. Kayak misalnya itu kita ambil contoh kayak promosi film Jurassic Park. Ya contohnya ada di sini ini, Dania. Ya. Ya, oke. Salah satu contoh yang baik. Karena dia belum pernah ada yang istilahnya mengangkut replika T-Rex dari sungai Thames, kalau nggak salah, dari sungai Thames di London. Jadi promosi ini dapat efektif gitu loh untuk mempromosikan promo film yang sama berikutnya. Karena emang belum ada yang pernah angkat tema. Iya. Jadi itu yang gunain guerrilla marketing itu dari promo filmnya Jurassic Park ini ya, dari durasi tertentu itu. Terus selain itu juga mostly guerrilla marketing ini karena hadir dengan ide kreatif yang dapat menghibur target, selain bisa menjadi pengalaman baru yang menyenangkan, juga bisa juga bisa ngasih value kepada audiens gitu loh. Misal dengan ngasih giveaway sebagai bahan dari kampanyenya atau bikin kampanye yang sifatnya itu edukatif. Oh iya, jadi bisa kayak memberikan efek positif gitu ya ke audiensnya. Nah, cara-cara untuk menerapkan guerrilla marketing sendiri itu yang pasti pertama kita harus mengenali target audiens kita ya, target market kita. Karena kan seperti tadi yang udah kamu sempat mention gitu, kalau misalnya ada target market yang mungkin kurang sesuai atau kurang juga jadinya kan kurang maksimal ya. Oke, terus yang kedua pasti juga disesuaikan sama bisnis kita, bidang kita apa, industrinya apa. Jadi ini sebenarnya juga berkaitan sama target marketnya juga ya. Terus juga yang ketiga menentukan anggarannya. Terus yang keempat Terus yang keempat menciptakan ide-ide kreatif yang pastinya juga out of the box gitu. Terus itu dan jangan lupa juga untuk menyiapkan call to action. Ya, jadi yang tadi aku mention itu bisa dengan melakukan giveaway atau bisa kupon diskon atau caranya itu kayak biasanya sih kayak ngasih link cuman isinya form yang mesti kayak QR code gitu juga ya. Nah, ada juga itu yang pakai QR code selain isi form itu juga pakai link QR codes, ya kan? Iya, benar. Banyak juga sih. Nah, aku pernah tahu itu kayak gini, kan? Lucu ya? Jadi kan lucu banget kayak ada karakternya gitu ya, jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Nah, terus selain itu juga untuk guerrilla marketing sendiri ini dia juga harusnya lebih fokus satu kelompok ya. Emang sudah ada audiensnya gitu loh. Jadi target banget. Iya, target oriented lah istilahnya untuk audiensnya sendiri. Selain itu juga dia mesti cara penyampaian pesannya itu mesti jelas dan singkat sehingga audiens itu bisa langsung menangkap oh ternyata di sini ada ini loh
oh ternyata di sini ada ini dan aku mau beli ini kayak gitu. Oke. Iya sih, emang harus lugas dan apa ya, benar-benar yang pesan yang ingin kamu sampaikan tuh ini biar langsung bisa diterima sama audiens gitu, nggak bertele-tele gitu ya. Nah, secara general mungkin teman-teman udah pada tahu nih tentang istilah guerrilla marketing. Cuma sebenarnya guerrilla marketing sendiri ini ada beberapa jenis-jenisnya loh. Yang pertama itu ada ambient marketing. Jadi kayak strateginya tuh menyampaikan pesan yang ditempatkan di dekat audiens. Jadi bisa di trotoar, stasiun, mall, kampus, tempat wisata gitu. Memanfaatkan space terbuka buat menarik perhatian orang yang lewat gitu kayak atau bisa menggunakan fasilitas umum kayak gitu. Mungkin kamu juga pernah tahu. Ya, dekat rumahmu. Arah mau ke tol itu kan ada baliho gede. Oh iya. Biasanya ada di situ. Iya bisa, itu juga bisa. Cuman sekarang kayaknya udah nggak ada deh. Itu benar jaraknya deket banget waktu terakhir kamu ini ya. Nah ini salah satu contohnya juga ada kayak misalnya kursi yang ada di taman-taman gitu ya. Itu biasanya ada yang dicat bentuknya brand. Ini contohnya kayak gini nih. Ini brand KitKat. Jadi kursinya dicat ala-ala coklat gitu. Lucu banget. Ya bukan lucu banget sih, kayak ya ini salah satu bentuk dari ambient marketing. Iya. Ya kan juga bisa buat spot foto-foto terus upload iya, benar. Viral. Iya, benar. Nah, selain yang kayak gitu itu dan ya ada juga itu yang namanya istilahnya ambush marketing atau marketing penyergapan. Ya kan? Nah, ini sesuai namanya nih. Sesuai namanya. Nah, ini kenapa disebut materi penyergapan? Karena emang dia ini dilakukannya itu saat masuk ke suatu acara yang dihadiri banyak audiens. Dengan demikian itu kampanyenya itu jadi lebih mudah tersampaikan gitu loh, pesan promosinya. Misalnya ini kayak seperti konser musik. Seperti iya banyak banget tuh. Dengan olahraga. Iya. Itu pasti kan kalau misalnya di tempat-tempat kayak konser musik atau pertandingan olahraga tuh ada yang duduk, ada yang berdiri juga ya. Itu tuh mau nggak mau kan kalau berada di satu venue terus ada marketingnya itu tuh mau nggak mau ngelihat tetap kelihatan pasti, gitu loh. Pasti kelihatan ya. Iya. Apalagi itu kan orangnya banyak, jadi ini pasti tingkat keefektifannya tuh ya bisa di atas 50-an gitu loh. Iya, lebih tinggi. Dan kita terlihat dan ternotis. Ini salah satunya itu dan ya ada salah satu contoh foto dari ambush marketing. Ini tuh salah satu produk PSP-nya Sony. Nah, gambarnya itu ada di sini. Nah, contohnya kayak gini. Wow, high tech banget ya. Nah kan jadi kayak maksudnya itu kan harusnya itu jadi papan board gitu nggak sih? Board itu skor gitu, ya nggak sih? Iya. Cuman itu kan dibuat ala-ala bentuknya PSP, ya kan? Kreatif kayak, juga sih ini. Dan mau gak mau kan kayak orang itu pasti ngelihat itu, ya kan? Apalagi gede banget ya segitu. Dia pasti jadi pusat perhatian sih. Terus ada juga, kalau ini kan kalau misalnya kita ngomongin ambush marketing itu pasti nggak pasti sih, maksudnya bentuknya kan ada yang sebesar itu, ya kan? Ada juga namanya tuh stealth marketing. Stealth marketing ini dia lebih ke marketing yang istilahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ya itu karena pemasaran atau produk pemasarannya itu tidak dibuat sebegitu terlihat. Jadi hanya audiens yang jeli doang yang tahu bahwa ini tuh iklan gitu loh. Nah contohnya itu kayak salah satunya itu produk X ini ya, kalau kamu tahu. X, semprot-semprot parfum. Iya. Itu ada dia itu bikin suatu suatu kampanye itu bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah itu ini ya, kan unik banget. Ini sebenarnya itu adalah pintu keluar kan, maksudnya signage arah petunjuk, iya. Tapi di belakangnya itu ditambahi kayak apa sih, kayak cewek-cewek lagi dikejar gitu, iya. Nah ini kan berarti udah jelas banget gitu loh bahwa target audiensnya adalah lelaki dewasa, ya kan? Ya kan? Jadi tapi harus jeli banget ya ini ya. Jadi kita kan harus ekstra lihat gitu loh, karena bentuknya signage keluar sendiri itu nggak sebesar itu, ya kan?
Lucu sih ini, unik sih ini. Jadi kan secara nggak sengaja X itu pengen membangun kesan gitu loh bahwa brandnya itu, produknya mereka itu dapat menarik perhatian wanita. Kalau misalnya dipakai oleh cowok gitu Si kan. cowok ini, ya benar-benar. Ya, terus juga kalau ngomongin tentang guerrilla marketing, tadi jenis-jenisnya itu juga pastinya tidak melupakan jenis satu ini, yaitu viral marketing. Yang mana kayak memanfaatkan media sosial, medsos untuk kayak ngajak audiens atau konsumen, dan juga influencer biasanya terlibat nih untuk nyebarin pesan dari produknya. Kayak gitu. Sebenarnya contohnya banyak ya, viral marketing tuh banyak digunain juga, kayak sempat ada billboard, kalau tahu billboard Lazada yang kebalik itu kan dulu sempat kayak yang kebalik gitu ya. Iya, itu kayak ini masangnya kebalik atau enggak, ternyata emang dibuat gitu. Terus campaign GoPay dari Pevita sama Jota Slim dan lain-lain. Ini juga sebenarnya sempat udah pernah dibahas di Elevate Podcast sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung lihat aja yang thumbnailnya kayak gini. Nanti kita juga share linknya. Oh, yang ini. Ya. Ya. Ya, kayak gitu. Ya, jadi dari yang udah kita bahas tadi, sebenarnya overall guerrilla marketing tuh bisa jadi strategi yang menantang sih ya untuk diterapkan dibanding strategi marketing lainnya sih. Karena juga butuh banyak brainstorming ide-ide kreatif, inovasi. Kan juga karena tahu ini strategi yang unik juga, jadi pasti banyak yang ingin ngelakuin ini nggak sih? Jadi itu tantangannya di situ gitu. Tapi sekalinya bisa berhasil, itu juga bisa bakalan boom banget. Apalagi sebenarnya guerrilla marketing sendiri itu dia bisa digunakan di semua lini bisnis, betul? Betul. Nah, walaupun itu semua itu bisa digunakan oleh semua lini bisnis, tapi itu kan juga tergantung gitu loh dengan digital marketer, atau istilahnya tergantung dengan marketing plan-nya, ya kan? Plan-nya gimana? Dan itu juga bergantung juga untuk pengetahuan brand owner-nya sendiri dalam mengenali target audiensnya, dalam mengenali produknya juga, ya kan. Nah, itu kan kita juga harus memikirkan ide-ide yang out of the box. Betul, ya kan? Dan pastinya itu seperti yang kamu bilang tadi, untuk menghasilkan yang sesuatu yang boom banget itu mesti tahu good timingnya gitu loh, ya nggak? Waktunya yang tepat lah ya. Oke, Dania, kalau gitu ya kurang lebih pembahasan kita untuk guerrilla marketing ini segitu aja ya. Pastinya kalau misalnya memang teman-teman punya pertanyaan mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar dengan teman lain. Ya mungkin segitu dulu sih pembahasan kita untuk guerrilla marketing kali ini ya. Semoga bisa memberikan insight yang lebih besar ke teman-teman semua. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa googling atau langsung buka TikTok dan IG, itu sudah banyak sekali yang membahas tentang guerrilla marketing. Iya, tinggal search atau hashtagnya guerrilla marketing gitu ya. Oke, Dania, thank you. Ya, sama-sama. See you. Bye. Bye. Oke, Elevate Squad, kalau di podcast sebelumnya kita kan sudah pernah ya bahas tentang viral marketing. Kali ini kita bahas guerrilla marketing, yang mana juga relate ya sama viral marketing. Ternyata banyak juga loh strategi marketing yang bisa kalian terapkan untuk brand kalian yang pastinya kreatif dan out of the box. Kalau Elevate Squad, kalian pernah melakukan strategi unik dan out of the box kayak gimana sih? Share yuk. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!